Rekan-rekan semua, jumpa kembali. Salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kembali kita akan membahas terkait dengan notaris. Kalau kita bicara terkait notaris, sangat mengasihkan. Karena banyak peraturan yang harus kita baca dan pahami. Dan bahkan rata-rata peraturan tersebut selalu dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perpindahan notaris. Karena banyak juga yang menanyakan tentang hal ini. Kita ke dasar hukum dulu. Perpindahan notaris pada saat ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2019. Lebih tepatnya di bab 5 peraturan tersebut. Selain itu juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2021. Bagaimana ketentuan tentang perpindahan notaris? Mari kita bahas bersama. Perpindahan notaris pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pindah tempat kedudukan dalam satu wilayah jabatan notaris dan satu lagi adalah pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan notaris lainnya. Namun ada juga terkait dengan perpindahan ini adalah perpindahan yang berkaitan dengan daftar tunggu, perpindahan notaris dalam keadaan tertentu dan karena adanya pemekaran wilayah kabupaten kota tempat kedudukan notaris. Permohonan perpindahan wilayah jabatan notaris diajukan hanya satu kali dalam tempat kedudukan di kabupaten kota dengan memperhatikan formasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa tidak bisa seorang notaris mengajukan tempat kedudukan, perpindahan tempat kedudukan dipilih menjadi dua tempat seperti itu. Jadi hanya satu yang diperkenankan untuk perpindahan wilayah atau tempat kedudukan. Kemudian syarat-syarat untuk dapat mengajukan permohonan perpindahan wilayah jabatan notaris itu apa saja sih? Pertama, telah melaksanakan tugas jabatan di tempat kedudukan 3 tahun berturut-turut. Namun ini cuti tidak dihitung ya. Artinya selama cuti itu dianggap bukan waktu untuk melaksanakan tugas jabatan. Kemudian kedua, permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian perpindahan notaris secara elektronik di laman ahu.go.id. Biasanya nanti diumumkan oleh Direktorat Jenderal AHU dan pengisian untuk format isian itu dikasih waktu biasanya 14 hari sejak diumumkan. Ketiga, setelah mengisi format isian, notaris wajib mengirim dokumen pendukung paling lambat 20 hari sejak ditutupnya pendaftaran. Kalau tidak mengirim atau lewat jangka waktu, maka bisa dianggap gugur. Nah, kemudian hari di sini adalah hari kalender, artinya bukan hari kerja. Nah, ini perlu dicermati juga oleh rekan-rekan. Apa saja dokumen pendukung yang harus nantinya disiapkan oleh notaris yang akan mengajukan perpindahan tempat kedudukan? Pertama, fotokopi SK pengangkatan notaris, kemudian fotokopi berita acara sumpah atau janji notaris, surat keterangan dari MPD, MPW, atau MPP tentang kondite notaris, surat keterangan dari MPD, MPW atau MPP tentang cuti notaris, kemudian kelima, surat rekomendasi dari Pengda, Pengwil, dan PP ini. Keenam, surat keterangan MPD bahwa notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya sebagai notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, surat penunjukan dari MPD kepada notaris pemegang protokol. Prosedur selanjutnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Apa saja ya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pertama, dokumen pemohon akan diperiksa oleh korektor dan verifikator. Nah, ini dikasih waktu 20 hari sejak diterimanya berkas yang dikirim oleh notaris. Kemudian apabila berkas dokumen lengkap dan tidak ada masalah, maka pemohon wajib membayar PNBP perpindahan. PNBP-nya itu harus dibayar 7 hari sejak verifikasi dinyatakan selesai atau telah diberitahukan. Setelah pembayaran, maka dilakukan penerbitan SK oleh Menkumham secara elektronik.
Bagaimana bila berkas dinyatakan tidak lengkap? Tentunya permohonan tersebut ditolak. Apabila ditolak dan ingin mengajukan kembali, maka notaris yang bersangkutan harus mengulang kembali prosedur tersebut dari awal permohonan. Hal ini juga sama dengan apabila tidak membayar PNBP, 7 hari sudah lewat, maka Menteri tidak mengeluarkan SK dan apabila ingin mengajukan harus dari awal kembali. Rekan-rekan semua, bagaimana dengan yang disebutkan tadi dengan daftar tunggu? Apa sih yang dimaksud dengan daftar tunggu? Daftar tunggu adalah apabila formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan oleh notaris yang ingin pindah tidak tersedia. Notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan dalam daftar tunggu dengan mengisi format isian secara elektronik di laman ahu.go.id. Format isian biasanya berisi nama notaris, tanggal lahir, tempat kedudukan yang diinginkan, tanggal ijazah MKN notaris yang bersangkutan, kemudian SK pengangkatan atau SK terakhir dan berita acara sumpah. Biasanya permohonan daftar tunggu juga hanya berlaku bagi notaris yang sudah 3 tahun menjalankan tugas sebagai notaris. Bagaimana dengan apabila notaris membatalkan daftar tunggu? Artinya notaris tersebut ketika melihat ada formasi di wilayah lain, sementara dia sudah masuk di daftar tunggu bisa dibatalkan. Caranya, notaris yang bersangkutan tentunya mengajukan pembatalan. Notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan dan ke tempat lain yang tadi dia akan tuju dan prosedur dan syaratnya sama dengan perpindahan sebagaimana sudah diinfokan di atas tadi. Apabila yang sudah masuk daftar tunggu dan kemudian formasinya sudah tersedia, maka notaris yang bersangkutan wajib mengisi format isian dan mengikuti prosedur perpindahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Perpindahan kemudian ada juga yang tadi disebutkan adalah perpindahan karena keadaan tertentu. Nah, ini menjadi kewenangan Menteri. Menteri Hukum dan HAM mempunyai kewenangan untuk memindahkan notaris dalam keadaan tertentu. Apa saja keadaan tertentu tersebut? Pertama adalah karena ada bencana alam. Kedua, situasi keamanan yang memang tidak terkendali. Dan ketiga, tentunya ada alasan kemanusiaan lain. Syarat permohonan hampir sama dengan perpindahan biasa, hanya ditambah dengan melampirkan keterangan yang menggambarkan keadaan tertentu tersebut. Dan terkait dengan hal ini, Menteri dapat meminta pertimbangan organisasi notaris. Lalu bagaimana apabila terjadi pemekaran kabupaten kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat kedudukan notaris? Dalam jangka waktu 90 hari sejak peraturan terkait pemekaran diundangkan, notaris wajib memberitahukan kepada Menteri. Pemberitahuan itu dengan melampirkan pertama, fotokopi SK pengangkatan atau SK perpindahan. Kedua, fotokopi berita acara sumpah atau janji notaris. Ketiga, fotokopi peta pemekaran provinsi atau kabupaten kota. Dan keempat adalah alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta stempel notaris yang warna merah itu dalam waktu 60 hari kepada Menteri. Lantas, apakah hanya kepada Menteri? Tidak. Contoh tanda tangan, paraf, stempel alamat kantor juga harus disampaikan kepada pejabat pertanahan, kemudian organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, kepada MPD setempat, kemudian kepada bupati dan wali kota. Nantinya Menteri akan mengeluarkan surat keputusan penyesuaian tempat kedudukan. Apabila tidak menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan tadi, notaris akan diberlakukan permohonan sesuai dengan syarat dan tata cara perpindahan seperti biasa. Nah, oleh karena itu, apabila ada pemekaran wilayah, ini teman-teman notaris agar hati-hati untuk tetap menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019. Apabila pemekaran kota yang mengakibatkan terjadinya perubahan wilayah kerja notaris, maka secara hukum beralih ke wilayah kerja yang baru tanpa merubah SK yang telah ditentukan. Misalnya dengan kabupaten itu pindah secara langsung kepada provinsi yang baru, misalnya seperti itu, tidak perlu mengubah SK karena tidak merupakan suatu perpindahan dianggapnya. Kementerian Hukum dan HAM
Untuk hal ini nantinya akan menyesuaikan tempat kedudukan notaris pada layanan online Dijen AHU. Secara otomatis di elektronik online Dijen AHU akan berubah tempat notaris yang bersangkutan. Kalau sudah urusan syarat dan tata cara perpindahan dijalani, selanjutnya notaris sebelum menjalankan jabatannya akan diambil sumpah dan janji tentunya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Masa pengambilan sumpah janji paling lama 2 bulan sejak surat keputusan perpindahan ditetapkan. Dalam hal perpindahan masih dalam satu wilayah jabatan notaris tidak diperlukan pengambilan sumpah jabatan. Maksudnya apabila perpindahan itu masih dalam satu provinsi, maka pengambilan sumpah jabatan itu tidak perlu. Rekan-rekan semua, itu tentunya semua informasi yang terkait dengan perpindahan notaris. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan sukses selalu.